Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita bersyukur pada Allah dipertemukan lagi subuh hari ini untuk meneruskan tadabbur Al-Quranul Karim. Rahimakumullah, ayat yang kita baca ini meneruskan ayat-ayat sebelumnya terkait dengan cerita beberapa nabi yang Allah sampaikan di surat Hud ini. Padahal sebelumnya di surat Al-A'raf juga ada. Allah ulang lagi. Jadi Al-Quran itu ada banyak sekali yang berulang-ulang. Saya dikasih tahu oleh teman ya bahwa ternyata hebatnya orang Jepang itu karena dilatih berulang-ulang. Ada repeat, istilahnya repeat dan repeat kan, diulang-ulang. Kenapa mereka siap antri panjang gitu, enggak ada yang kasak kusuk enggak ada kan. Dulu cerita waktu gempa bumi di Kobe itu kan dahsyat sekali tuh. Orang antri makan berkilo-kilo, nggak ada yang marah, nggak ada yang serobot-serobot. Kalau kita antri bagian iftar aja serobot-serobot. Ya kan, coba kalau ada yang bagi-bagi kan di jalan di mana-mana. Kenapa bisa orang Jepang itu disiplin? Karena diajarkan dari kecil berulang-ulang, itu jadi ulang-ulang. Akhirnya jadi apa? Jadi kebiasaan kan? Kalau sesuatu jadi kebiasaan mudah. Ya, kita yang nggak dilatih itu ke masjid, sholat, makanya susah. Ya kan? Harusnya antri orang masuk masjid kan? Terlambat dikit penuh, gitu kan? Antri lagi ronde kedua, sholat ronde ketiga. Nah jadi ini masya Allah ya, Quran ini luar biasa. Kenapa? Karena Allah yang kalamullah ya, nggak akan ada celah ya tidak baiknya itu. Lalu apa alasan umat Islam hari ini nggak mau dengan Al-Quran? Apa alasannya? Umat Islam hari ini benar-benar jauh dengan Al-Quran. Kalau bandingkan dengan sahabat, ya udah kayak bumi malangit udah. Makanya sahabat itu Allah angkat derajat mereka. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akhirin. Rasulullah menjelaskan Allah akan angkat derajat kaum yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Allah akan hinakan mereka. Jadi hina itu sendirinya datang. Jauhin aja Al-Quran, kita akan hina. Kayak sekarang nih umat Islam hina banget. Masjidil Aqsa sampai tutup 40 hari, nggak ada yang bisa masuk membukanya, nggak ada yang bisa melarangnya, nggak ada. Gaza dihabisi, nggak ada yang bisa melarang sampai hari ini bombardir, ya kan? Kan hina itu. Kita di negeri ini ya dapat pemimpin-pemimpin yang bukan hanya blow on, curang, udah blow on curang lagi. Itu kan jatuh ketimpa genteng, itu bukan jatuh ketimpa apa lagi? Tangga lagi genteng, kubah jatuh semua nimpa kita kan. Ini akibat kita jauh dari Al-Quran. Jadi jangan cari-cari lagi lah cara-cara untuk kemuliaan, ya kan? Untuk kebahagiaan, untuk kemenangan. Selain dari Al-Quran nggak akan ada. Lihat aja kehidupan Arab, masyarakat Arab dulu zaman sahabat, zaman Rasulullah. Apa yang buat mereka bisa hebat itu? Apa karena Arabnya? Arab udah dari dulu, mereka Arab dari zaman Ismail, dari Ibrahim mereka udah Arab. Ya kan? Apa yang buat mereka sampai menjelajahi dunia? Kalau kita lihat bagaimana mereka menaklukkan Eropa, Spanyol, itu luar biasa. Ya kan? Sampai terakhir Khilafah Utsmaniyah menaklukkan Eropa Timur. Ya. Itu Khilafah Utsmaniyah Turki itu berjasa sekali untuk menghambat perkembangan Syiah Isna Asyariyah itu. Ya, Daulah Safawiyah namanya, 500 tahun 400 tahun yang lalu itu.
Jadi di Iran itu dulu Sunni semua sampai 1000 tahun. Lalu mereka bangga-banggain, oh kan ada Abu Hanifah. Iya, Abu Hanifah Sunni. Lahirnya sebelum Syiah berkuasa. Setelah Syiah berkuasa, Daulah Safawiyah didirikan oleh Ismail As-Safawi sekitar 400 tahun yang lalu itu, dihabisi Sunni sudah. Maka tinggal 15% kan. Sekarang dibangga-banggakan Syiah. Ya Allah. Kalau udah bodoh aja sendiri, jangan ajak orang lain bodoh. Kalau sesat aja sendiri, jangan ajak orang lain sesat. Ya kan? Alhamdulillah Allah takdirkan saya kenal dengan Syiah sejak 83. Baru 3 tahun setelah revolusi Khomeini, saya main diundang di kantor kedutaan Iran di Menteng, jalan kaki dari Kuningan ke sana tiap hari Ahad, nonton film-film apa revolusi Iran. Saya nggak namain revolusi Islam karena mereka itu selalu pakai nama-nama Islam untuk menipu, ya. Jadi pulang-pulang kita dibekali poster Khomeini, kita tempel di tempat tidur kita, di ruang-ruang kita. Dikasih majalah Al-Qudus tentang Palestina. Dan itu semua nipu semua sampai hari ini. Kenapa dia nggak buat syarat kalau kalian mau damai, stop genosida di Gaza? Nggak ada kan? Genosida jalan terus sampai saat ini. Dia bisa aja berdamai. Saya udah bilang nggak akan lama ini berdamai. Kenapa? Karena anaknya Khomeini itu Mujtaba yang calon-calon jadi penguasa sekarang itu mafia minyak. Mafia minyak. Bisnisnya terbentang dari Teheran sampai ke Luxembourg. Ada datanya mas saya. Nggak mungkin lama. Kalau lama-lama nanti dibekukan, kayaknya bingung lah dia kan. Dia mafia, makanya banyak orang-orang Iran sendiri, orang lokal sendiri yang benci bukan karena agama Syiahnya, karena perilakunya. Kayak kita benci sama orang-orang Islam di sini kan, penguasa-penguasa curang itu kan. 10 tahun zaman Jokowi, lanjutkan sama apa? Wowo, omdo itu, omon-omon itu. Kita bukan benci karena dirinya, bukan benci karena Islamnya, karena kelakuannya kan. Nah, begitu juga terjadi juga. Sekarang orang-orang kita murtad ikut Syiah terus sekarang ini. Nah, semua ulama, tokoh, ormas bangga sama Syiah. Saya bilang khatam saya Syiah itu. Khatam. Saya jamin yang ikut-ikut tuh enggak paham. Ya, kalau mau paham Syiah 3 aja. Ya, 3 aja ajarannya. Ya kan, kita bisa lihat kitab-kitab induk, kitab hadis mereka namanya Al-Kafi, penulisnya Al-Kulaini. Saya udah baca itu, kitab ditulis pada abad 4 Hijriah. 187 udah baca. Baru saya tahu, oh ternyata menyimpang mereka ini. Kitab hadisnya, kitab Bukhari Muslim, mereka nggak mau pakai Bukhari Muslim. Kitab hadis mereka itu lompat-lompat, sanadnya nggak nyambung pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Imam Bakir bicara, imam ini bicara, imam ini bicara. Imam yang ke-12 ngumpet. Dari abad keberapa tuh? 500 tahun yang lalu lebih. Lahir ngumpet. Kok imam ngumpet? Kalau imam taruh depan sini. Imam ngumpet. Ada buatlah teori-teori ngumpat pertama, ngumpat kedua, macam-macam lah teori-teori. Jadi memang fitnah ini luar biasa ya. Luar biasa ya bang. Tepat benar masuknya ketika umat ini jauh dari Al-Quran. Tapi kalau umat dekat Al-Quran gak akan mempan yang begitu. 1 ayat aja kita bisa buktiin si Syiah itu sesat. 1 ayat aja, 1 hadis saja saya bisa buktiin. Gak perlu berikan puluhan ayat, ratusan ayat. Saya bisa buktiin ya, ajaran Syiah itu sesat 1 ayat atau 1 hadis saja bisa saya buktikan. Kalau perlu ribu-ribuan ayat, ribu-ribuan hadis. Jadi pahami ajaran agamanya. Oh, itu enggak bohong-bohong apa orang kita lihat kok. Saya lihat kok, saya dengar. Syahadat dia asyhadu anna Aliya waliullah. Kalau kita 2 syahadat, kalau dia 3. Gimana? Salat subuh 2, buat 3, sah enggak? Sah enggak salat subuh kita 3? Ya enggak, syahadat juga enggak dong. Kalau enggak sah salatnya artinya apa? Batal. Syahadat kalau enggak sah apa? Batal.
Yang nggak setuju sama saya, ayo debat sama saya. Hafal saya. Dari 83 saya belajar Syiah itu. Hampir saya masuk Syiah. Allah selamatkan. Jadi saya di beberapa aliran sesat ngejar-ngejar saya. Karena saya pandai bahasa Arab. NII ngejar saya, Syiah ngejar saya, segala ada aliran sesat ngejar saya waktu saya kuliah itu. Karena dianggap ini bagus nih kalau bisa masuk sama kita nih, hebat ini karena bisa bahasa Arab gini gitu. Allah selamatkan. Padahal nggak ada modal saya kecuali yakin sama Allah aja. Ketika saya ke Jakarta dari kampung, nggak ada modal pengetahuan tentang sejarah Syiah, sejarah NII, sejarah itu nggak ada. Allah selamatkan aja. Sampai saya keluar negeri, saya lihat mata kepala. Jadi lihat ajaran dia. Yang kedua apa? Lihat sejarahnya. Sejarah Syiah itu udah panjang. Sejak zaman Ali bin Abi Thalib khususnya udah muncul. Sampai yang paling ekstrim itu ingin menyembah Ali. Ya Ali, anta ilahuna. Hai Ali, Tuhan kami, kamu Tuhan kami. Marah Ali, mau dibakar sama Ali itu orang. Ini dibilang majus hadhiul ummah ini majusi, ini bahaya ini. Dilarang sama sahabat. Yang bakar manusia itu hanya Allah. Enggak boleh bakar. Udah usir aja, diusir lah. Itulah lari-lari sampai ke Iran segala macam itu. Lihat sejarah munculnya, dimunculkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Seorang Yahudi yang pura-pura masuk Islam di Madinah. Kemudian dia enggak kuat menghadapi Rasulullah, kabur dia ke arah-arah Persia sana itu. Ya. Kemudian lihat kejahatan Iran, mau Khomeini, mau Khamenei sama Khomeini sama 50 tahun belakangan, 40 tahun belakangan, lihat genosida. Semalam saya sebarkan ke teman yang ngotot Khamenei itu hebat, orangnya bersih, tawaduk, gini. Dia nggak anti Ahlussunnah. Nih, saya kirimin kota Halab yang dihancurkan oleh dia di Suriah, persis kayak genosida di Gaza. Kerjasama dengan Rusia dia, kerjasama dengan apa? Dengan Amerika kadang-kadang. Jadi zaman sekarang Allah hati-hati, ini fitnah luar biasa. Jangan terburu-buru mengakui sesuatu itu benar, hebat, baik. Kita nggak tahu. Kalau nggak tahu ya diam, nggak usah ngomong. Jangan tanya sama orang sembarangan. Karena setan-setan itu lebih banyak ternyata dari orang baik, orang Muslim sekarang. Lebih banyak. Saya nggak bisa bayangkan kan, hadis Nabi mengatakan hari ini orang mukmin, sore sudah kafir. Pagi ini mukmin, sore sudah kafir. Sore mukmin, paginya sudah. Nah, kalau terjadi pada diri kita, jangan spekulasi. Nanti kalau kita bilang Iran sesat, oh ini anti Yahudi. Memang anti Yahudi dan Syiah, karena Syiah itu Yahudi juga yang buat. Jangan percaya sama hak, jangan mau kita diadu sama Syiah. Emang kita diadu-adu sama Syiah, karena Syiah itu mereka yang buat, dimasukkan ke dalam umat Islam. Bukan diadu-adu lagi, diobok-obok. Dulu ada nyanyi anak kecil diobok-obok, ingat gak? Nah itu diobok-obok. Ya, umat kita nggak paham Quran, nggak paham sejarah, nggak usahlah Syiah. Agama kita yang menurut pemahaman Al-Sunnah aja nggak paham. Bagaimana mau kita punya timbangan, punya pertahanan? Ya nggak ada, jebol. Tapi ini mau diapain? Ini udah marhalah sekarang nih, fase filterisasi. Allah ini akan memilih nih siapa yang akan tetap dengan Islam ini, siapa yang akan terpelanting keluar. Jadi dunia ini akan berubah, sedang menuju perubahan, dan Islam akan menang, pasti menang. Ya, musuhnya di antara Yahudi Nasrani dan cabang-cabangnya. Saya baca ya, seperti Qadiani, seperti apa namanya itu, Qadianiyah ya contohnya ya, itu masuk ke Indonesia itu sejak zaman Soekarno, ternyata dipiara-piara sama Soekarno itu. Zionis itu sudah masuk ke Indonesia zaman penjajahan Belanda. Orang makanya mereka besar-besaran tokoh Raden Saleh, pelukis
terhebat, dididik, ternyata dia di Belanda oleh Zionis suruh pulang ke Indonesia. Saya yakin semua pemimpin Indonesia ini kena jebakan Zionis semua ini. Bab anti Islamnya luar biasa gitu loh. Kalau dia bodoh dia bisa belajar. Soekarno tuh anti Islamnya luar biasa, ngobok-obok Islam. Soeharto, apalagi Jokowi, Prabowo, anti Islamnya luar biasa itu. Coba yang paling anti Islam di dunia ini siapa sih? Ya Zionis kan. Zionis itu cabangnya apa? Komunisme dia yang buat. Komunis itu Zionis yang buat. Sekulerisme di Eropa mereka yang buat. Jadi benar-benar dihancurkan. Dan ditransferlah sekulerisme ini ke negeri-negeri Muslim. Jadilah orang-orang Islam sekuler. Di antara pemimpinnya wajib yang sekuler. Kalau ada yang bau-bau Islam dikit, dihadang dengan segala cara. Anies itu apakah Islam misinya? Enggak, bau-baunya doang. Karena dia keturunan Arab, tapi dihadang semikian rupa kan, coba lihat kan? Ini takut Islam. Dibuatlah dia gurun kadal gurun pasir. Orang mah dijelek-jelekin lah. Tapi kok Cina enggak disebut apa-apa, yang menguasai 90% ya ekonomi di negeri ini oleh sekian puluh orang saja, kok nggak dia sebut-sebut? Coba lihat, bau Islam aja nggak kuat mereka. Orang Islam kentut aja harusnya enggak, agar mereka pusing gitu enggak. Nggak kuat mereka, apalagi Islam benaran kayak Habib Rizik, kayak Muhammad Nasir, kayak Hamka zaman dulu kan, nggak kuat mereka. Jadi sekarang ini negeri Islam ini perang dengan sekulerisme. Nah kalau udah sekulerisme ini semua masuk, Syiah bisa masuk, Qadiani masuk, Islam Jamaah masuk, entah apa-apa lagi. Bahkan yang mengklaim diri jadi nabi, cewek, perempuan klaim diri jadi nabi. Percaya itu orang Indonesia. Lia Aminuddin, lihat rambut aja udah kayak setan. Tampilan aja udah kayak setan. Walaupun kita belum pernah lihat setan ya dah. Tapi kita udah bisa bayang-bayang itu setan kayak apa kan. Di Quran itu kan setan dibayangkan saja, tidak dijelaskan seperti apa kan, agar orang punya imajinasi kan. Quran gak cerita tentang setan kecuali sifat-sifatnya agar kita berimajinasi. Jadi semua imajinasi buruk itu adalah setan. Semua imajinasi baik itu adalah malaikat. Lihat orang baik, kayak malaikat nih anak, ya kan? Lihat orang jelek apa? Setan ini, ya kan? Jadi kalau sekulerisme udah masuk, yang lain bisa gampang masuk. Nah ini diceritakan umat-umat yang kacau balau zaman dahulu. Yang terakhirnya adalah cerita tentang Nabi Lut alaihissalam, yang udah berkali-kali ketika datang malaikat dalam bentuk manusia ganteng-ganteng, wah diserbu rumah Nabi Lut, dikepung. Siapa yang bocorin? Istrinya. Makanya istrinya Allah hancurkan, Allah binasakan sebagaimana yang lain. Jadi ketika ayat sebelumnya kan, ketika mereka tahu bahwa yang datang itu adalah ada pemuda-pemuda ganteng-ganteng, mereka kepung rumahnya itu, ya. Sampai Nabi Lut nyerah. Ditawarkan anaknya, karena bilang, kenapa nggak anak saya yang perempuan nih jadi jodoh kalian? Padahal itu aja istilahnya cara berpikir aja kan. Nggak akan mau Nabi Lut nyerahin anak perempuan ini kepada mereka. Sebenarnya itu cara berpikir. Jadi cara berpikir kalian ini, cara hidup kalian ini udah rusak. Harusnya kalian perempuan. Yang laki-laki ini perempuan jodohnya, karena Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. LGBT itu bukan Allah yang ciptakan. Penyakit sakit jiwa itu orang-orang LGBT itu harusnya diobat dengan Al-Quran. Nah lalu bicaralah malaikat itu, qalu ya Lut, wahai Lut, inna rusul rabbik, kami ini utusan-utusan Allah, la yasilu ilaik, mereka tidak akan bisa menyentuh kamu, apalagi menyentuh kami.
fa asri bi ahlika bi qit'in minal lail, cobalah bawa pergi nanti malam-malam, pertengahan malam, keluarga kamu jangan kamu bisa dilihat oleh seorang pun, ya, illa mur'atak, kecuali istrimu. Wah, kenapa? Innahu musibuha ma asabahum, istrimu akan ditimpa oleh azab sebagaimana menimpa mereka orang lain. Inna mau'iduhum subh, janjinya subuh, ya, sebelum subuh. Alaysa subhu biqarib, subuh sudah dekat. Jadi sebelum subuh kamu udah pergi tinggalin kampung nih, karena azab akan turun apa? Karena akan turun setelah subuh. Jadi biasa itu menjelang subuh itu orang lalai kan, kena ngantuk. Wah, itu masya Allah strateginya tuh. Akhirnya apa? Falamma jaa amruna, setelah datang perintah kami kepada malaikat-malaikat, ja'alna 'aliyaha safilaha, kami balikkan bumi itu. Lihat, 'aliyaha safilah, yang tadi di atas menjadi bawah. Ya Allah. Coba kalau masjid ini diputar, tentu kita ke bawah kan? Ke bawah kan? Jungkir balik kan? Ya Allah, mudah aja bagi Allah. Jadi hati-hati kita benci sama Allah dan Rasulullah, ajar Allah Rasulullah, nanti dibalikkan Allah bumi ini. Ja'alna 'aliha safilah, bukan hanya itu, wa amtarna 'alaiha hijaratan min sijili mandud, kami hujani mereka, bumi yang ada tempat mereka tinggal itu, dengan batu-batu min sijil. Sijil itu apa? Hah? Batu dari neraka. Neraka nyala batunya kan, hijaratan kan, waquduhan nas wal hijarah mandud, ya. Ada yang mengatakan terdekat, ada yang mengatakan menyala-nyala, ya. Yang menariknya apa? Musawwamatan inda rabbik, setiap batu sudah ada mereknya. Ini fulan, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Persis nembaknya kemana? Jidatnya. Musawwamatan, sudah ada tuh alamat-alamatnya. Ini ngenain ini ngenain ini. Ya tentu beda-beda batu-batunya kan. Bos-bosnya itu mungkin yang gede kan. Coba, alam tara kaifa ala rabbuka bi ashabil fil, alam yaj'alkan fi tadlil wa arsalahum tayran ababil tarbihim bi hijaratin min sijil. Dari api neraka itu batu. Oh. Sebanyak apa orangnya, sebanyak itu batunya. Dan mungkin beda-beda batunya. Orang yang paling jahat ya gede pula batunya. Harus kita jadikan pelajar. Wa ma hiya minadh dhalimin bi ba'id. Orang zalim enggak akan bisa menjauh dari azab itu atau menghindar, enggak bisa. Orang-orang zalim zaman itu, kaum Nabi Lut, semua kena kecuali dia, anak-anaknya saja. Istrinya kena. Karena dikatakan sama Allah di ayat lain, fakhanatahuma, istrinya berkhianat. Ulama menjelaskan dari mana tahu khianatnya? Ternyata ketika, kenapa orang-orang kampung mereka tahu bahwa di rumah mereka ada laki-laki, pemuda-pemuda yang ganteng-ganteng, itu diinformasikan, dibocorin oleh istrinya. Itu khianat. Nauzubillah, ya. Istri berkhianat, membocorkan rahasia-rahasia suami, itu istri berkhianat itu, ya. Atau suami berkhianat, membocorkan rahasia-rahasia istri. Nauzubillah. Sekarang mah gampang orang membocorkan rahasia. Alasannya apa? Konten. Kalau di Facebook tuh alasannya apa? Ngadu ke tembok ratapan. Jika dia punya Facebook kan Yahudi kan, dia buat tembok ratapan. Tadi malam saya begitu mengadu, kayak Yahudi mengadu tembok ratapan. Persis kayak itu dibuat. Nggak nyadar orang kita ngadu tembok ratapan.
Nah, setelah habis mereka, ada lagi nabi lain setelah itu. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba. Ke Madian Allah utus saudara mereka Nabi Syuaib. Madian itu dia di Palestin, salah satu wilayah dari Palestin, Madian. Yang Nabi Musa berlari-lari dikejar Fir'aun kan? Takut pada Fir'aun, dilari sampailah ke Madian ini, sampai nikah dengan anak Nabi Syuaib. Berarti ini ya, hampir sezaman dengan Nabi Musa alaihis salam. Wa ila Madyana akhahum Syuaiba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembah Allah saja, kalian tidak punya tuhan lain selain Dia. Jadi judul dunia ini cuma satu aja kan. Ubudullah, sembah Allah, tidak ada tuhan selain Allah. Dan itu semua membangkang para umat Rasul, kaum-kaum yang diutus Rasul membangkang, termasuk umat Muhammad SAW ini. Apa umat Nabi Muhammad SAW enggak membangkang? Membangkang. Apalagi sekarang merek Islam tapi membangkang. Merek ngaku umat Nabi Muhammad berselawat tapi membangkang pada ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngaku kitabnya Quran tapi enggak tahu. Sama kayak Syiah, ngaku tapi enggak ngerti. Ya, orang kita ikut-ikut pula enggak ngerti. Nah, di zaman Nabi Syuaib itu ada lagi kejahatan yang luar biasa. Semua kejahatan itu bermula dari kemusyrikan dan kekufuran. Coba lihat. Pasti dakwah Nabi pertama kali aniqullah, sembah Allah. Kemudian yang ini jadi LGBT, kena enggak mau kan menyembah Allah. Ibarat Pak Ustaz, yang ini nanti umat Nabi Syuaib itu curang dalam berdagang, curang dalam berekonomi. Ya. Kalau umat Nabi Nuh enggak mau menyembah Allah, nyembah kubur-kubur orang saleh. Nabi Ibrahim kena mau menyembah Allah saja, mentauhidkan Allah, menyembah patung. Ya begitu aja tuh cerita dunia itu. Nah, sekarang persoalan kita orang Islam sekarang enggak mau menyembah Allah saja, apa yang mereka sembah? Apa kejahatannya? Semua kejahatan ada. Di umat Islam ini ngumpul semua kejahatan. LGBT di Aceh itu luar biasa, di Padang itu luar biasa, Sumatera Barat itu. Walaupun di Indonesia Jawa Barat juaranya, ya kan? Narkoba, korupsi, aduh, membohongi rakyat. Coba lihat. Kalau zaman dulu yang nonjol tuh satu aja kan kejahatannya kan. Sekarang umat Nabi Muhammad gara-gara nggak mau menyembah Allah saja, ingin menyembah orang barat, menyembah sekuler, menyembah kiai, menyembah gus, terguk lagi disembah lagi, ya kan? Akhirnya semua kejahatan muncul. Semua kejahatan umat-umat terdahulu yang nyembah kubur banyak, yang nyembah patung banyak, yang jadi LGBT nyembah syahwat banyak umat Islam ini. Seperti yang pernah saya cerita, saya sendiri dulu di sini pernah didatangin oleh salah seorang jamaah kita yang anaknya sudah jadi LGBT. Yang satu jadi laki-laki, yang perempuannya jadi laki. Yang lakinya bersolek-solek hari Jumat dia nggak mau ke masjid. Alasannya apa? Saya kan perempuan katanya. Pak, saya kan perempuan. Bapaknya bingung nggak bisa jawab. Yang perempuannya minta dinikahin dengan perempuan karena dia merasa laki. Saya juga ketipu. Dia salam, assalamualaikum. Ayo bang masuk bang. Nah itu kan ustaz aja bilang saya laki-laki, langsung dia sekak bapaknya. Dia masuk ke rumah saya, dibawa sama bapaknya suruh nasihatin. Dia salam, saya lupa, janji lupa kan, judulnya lupa. Saya bilang masuk bang. Dia bilang apa kan, saya aja dibilang ustaz laki-laki. Baru ingat judul. Ayo duduk, minum dulu, saya bilang. Saya tanya dia, kamu laki-laki ya? Iya saya laki. Boleh nggak diperiksa? Kita bawa ke dokter spesialis kandungan, ya kan? Kalau kamu tidak punya rahim dan punya zakar, baru saya percaya kamu laki-laki. Tapi kalau kamu punya rahim, zakarnya nggak ada, berarti kamu perempuan dong. Ayo kita. Padahal saya juga nggak punya dokternya waktu itu. Ayo kita sekarang berangkat ke dokter spesialis kandungan. Nggak berani dia.
Saya bilang berarti kamu kan perempuan, tampilannya ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya mengerikan itu dari lingkungan kita yang baik-baik. Orang tuanya rajin masjid, orang tuanya ahli ibadah, ahli kebaikan. Lah diuji diuji sama Allah Ta'ala. Dengan seperti itu kan sangat prihatin kita kan. Berarti ada yang salah nih dalam kehidupan keluarga kita ini. Pasti ada yang salah. Bahkan kalau kita dengan dekat Al-Quran pasti Allah lindungi. Nggak mungkin Allah, kalau ada pun kayak umat Nabi Lut, kayak Nabi Lut diuji dengan istrinya, Nabi Nuh diuji dengan anak dan istrinya, itu jarang lah ya kan. Semusim satu, sezaman satu. Ini kalau udah banyak begini nih, Bapak cari aja di Google Pak, jumlah LGBT di Depok, ngeri. Jumlah LGBT Jawa Barat, ngeri Pak. Apalagi jumlah orang curang, ya, mungkin semuanya kali ya, tinggal sedikit, karena curang semua. Pengurus masjid curang, apalagi pengurus negara, pengurus masjid aja banyak yang curang. Ngeri saya dengar ceritanya. Ngelariin paha ini mau ini nih mau korban pahala hilang mana, ternyata mereka punya cara lempar ke belakang. Mafia, dimulai dari mafia. Jadi nggak bingung kita lihat mafia gede-gedean sekarang itu di dunia ini, di Indonesia ini, karena mafia udah mulai dari masjid. Mafia melarikan apa? Daging. Sampai dipagar oleh pengurus. Bisa juga lolos itu. Kayak saking piawainya dia. Emang pengurus nggak ngantuk, kan? Nggak bengong, kadang-kadang capek juga kan. Apalagi kalau korbannya banyak gitu. Hilang, mana udah nggak ada, hilang. Ada yang cerita ke saya, udah kita pagar Ustaz, masih bisa. Jadi pagar tembok aja bang, kunci. Kalau pagar kain-kain gitu mah gampang bagi mereka. Ya Allah, siapa mereka itu yang nyuri-nyuri pala itu siapa? Ya orang ke masjid juga, ke masjid juga. Ini apa ini masyarakat kita ini? Di masjid lagi. Maka masjidnya jadi memble begini. Ya. Jadi zaman Nabi Syuaib itu apa? Wa ila madyana akhahum Syuaiban qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Kalian, kata Nabi Syuaib, tidak ada Tuhan selain Allah. Sembah Allah. Artinya apa? Semua sistemnya sembah Allah. Wala tanqusul mikyala wal mizan. Jangan sekali-kali dikurangi takaran dan timbangan. Ini kunci kehancuran ekonomi nih. Sebab kehancuran ekonomi itu ketika curang dalam menimbang dan ini jalan tol baru dibangun, kita bayar udah bolong-bolong. Nah ini dia nih takaran dan timbangannya nih. Saya tahu ya, ada teman dulu kontraktor SD Impres, ingat gak SD Impres? Dan Soeharto. Dia bilang, Pak Ustadz, bagaimana saya nggak bisa nggak korupsi? Ini minta sunat, ini minta sunat. Tinggal 60% lagi dari APBN itu. Dari budget yang kita dikasih itu. Karena sebuah sekolah 1 miliar kan, berarti tinggal 600 juta. Lah kita harus bayar ini, bayar itu. Ya kita ambil 20%. Berarti tinggal 40%. 40% pantas, bulan depan bolong. Bulan depan bocor. Jalan-jalan segala gitu. Kenapa? Akibat tauhid tidak ada dalam diri. Bahwa kalau orang mentauhidkan Allah, dia takut kan? Dia tahu Allah melihat, Allah memonitoring, Allah menghisab, Allah melaknat, Allah mengazab, Allah menyiksa, Allah tahu dia. Kalau dia anggap proyek itu tidak masuk akal dia enggak diambil. Yang masuk akal sekarang proyek dapur MBG. Semua berebut, sampai ulama dapat, tokoh dapat. Saya tahu itu, maka diem. Dapat satu dapur, dengan modal 500 juta, 2 juta sehari. 2 juta, 6 juta sehari. Paling tidak itu. Tidur-tiduran. Makanya ada yang saweran di Madura itu kan, bos-bosnya itu kan, joget-joget, uang-uangnya
Ya 180 juta sebulan satu dapur, kau dapat 5. Sekarang jadi rebutan, maka dipertahankan itu, pertahankan. Wala tanqusul mikyal wal mizan. Jadi umat yang tidak bertauhid semua kejahatan bisa muncul. Ya kan? LGBT, curang. Ya. Inna rabbakum inni arakum bi khair. Saya lihat kalian kok orang baik kok. Tapi kalau begini ceritanya, kelakuan kalian, wa inni akhafu alaikum adzab yaumin muhit. Saya takut kalian ini di azab Allah yang kalian tidak bisa lari. Makanya dia nasihati, wa ya qaumi, wahai kaumku, auful mikyal, sempurnakan mikyal wal mizan, timbangan bil qista, adil. Sekilo 10 on, jangan dirubah-rubah. Ya kan? Kalau mau lebih silakan, tapi jangan dikurangi. Itu namanya sempurna kan? 1 meter berarti 100 cm. Saya ingat betul waktu zaman kuliah, kita susah duit kan. Kita nggak bisa beli celana yang baju yang sudah itu kan, baju yang sudah itu kan mahal kan. Beli di pasar Minggu situ atau kita ke pasar rumput, bawa ke tukang jahit. Itu saya lihat mata kepala itu, narik itunya itu apa? Ukurannya itu, caranya gini deh, gitu loh. Dapat 5 cm kan lumayan kan? 5 cm kalau 100 orang 500 cm 5 meter, bagi dia untung, tapi bagi Allah murka. Sampai dihancurkan umat Nabi Syuaib ini. Teman-teman juga bilang, coba deh Ustaz timbang lagi deh gula yang dibeli di supermarket itu, di minimarket itu, di warung itu, yang jeruk yang dibeli sekilo itu, timbang lagi deh, bener nggak 10 ons? Ternyata nggak nyampe. Coba ribuan item seperti itu. Wala tabkhasun nasa asya'ahum, jangan kamu rugikan orang. Rugi itu ya. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, jangan kamu merusak di atas muka bumi. Jadi curang dalam berbisnis, berekonomi itu adalah satu faktor penyebab kerusakan di atas bumi. Jadi rusak di atas bumi itu bukan hanya sekedar merambah hutan, mengeksplorasi alam seenaknya tanpa aturan. Bukan itu saja, ngurangin timbangan takaran itu juga faktor merusak di atas muka bumi. Ternyata memang orang kalau sudah nggak bertauhid, dia nggak mikirin akhirat. Padahal Allah katakan apa? Nabi Syuaib katakan, baqiyatullahi khair lakum in kuntum mu'minin. Yang tersisa di sisi Allah, artinya apa yang kamu infakkan, apa yang kamu bayar zakatnya, itu yang lebih baik di sisi Allah. Bukan ngerampok uang konsumen, uang rakyat, bukan. Itu neraka itu. Wa ma ana alaikum bihafiz. Walaupun demikian saya nggak bisa jadi satpam kalian. Nah, udah, saya ini bukan tugasnya, bukan satpam yang bisa paksa-paksa begini kayak Satpol PP maksa-maksa pedagang-pedagang. bukan maksa, ngerampok pedagang-pedagang kaki lima kan. Gila-gila aja sekarang kita lihat ini. Udah orang berdagang di rumahnya minta surat izin dagangnya. Berdagang di rumah, buka warung depan rumah, minta izin. Kalau nggak ada izin diambilin barang-barang. Lah kalau mau ngerampok bilang aja ngerampok. Ada aja Satpol PP yang begitu tuh. Apa jawaban mereka dengan sombong? Qalu ya Syuaibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha'. Wahai Syuaib, agamamu, ajaranmu lah yang memerintahkan kami untuk meninggalkan tuhan-tuhan yang kami sembah dan melakukan harta yang kami inginkan, harta kami sesuai keinginan kami. Coba lihat kan, ketika orang menyimpang ubudiyahnya, pasti menyimpang muamalahnya, karena tidak ada kaitannya dengan Allah dan akhirat. Innaka la antal halimul rasyid. Waduh, ente ni sok, dia bilang ente ni sok penyantun, bahasa kasarnya begitu tuh. Kamu ni sok penyantun dan sok orang pinter. Nabi digituin.
Ya Allah. Kalau Nabi kita dikira majnun kan, ente gila Muhammad. Loh, padahal dia lihat Muhammad orang pintar, orang baik, orang hebat. Kok nggak sesuai seleranya dibilang orang gila? Sekarang tuh kan gitu. Kritik-kritik para ahli, para pakar kepada Prabowo tuh, ini makar. Ada aja ya Allah. Orang kalau nggak bertauhid ya, lah dia ngasih duit ke Trump $1 miliar, kok nggak makar? Mendukung Trump nggak makar, itu makar terbesar itu. Orang kalau nggak bertauhid akalnya rusak, cara berpikirnya rusak. Lalu jawab lagi oleh Nabi SAW, qala ya qaumi ara'aitum, dia berkata, wahai kaumku, bagaimana pendapat kalian in kuntu ala bayyinatin min rabbi, kalau saya ini benar-benar berdasarkan fakta, berdasarkan ilmu, berdasarkan penjelasan dari Allah, berdasarkan wahyu dari Allah, gimana kira-kira gerangan kalian? Dari situlah warazaqani minhu rizqan hasana. Karena rizqan itu ada hasana, ada sayyi'ah. Rizki kan dengan saya ngikutin agama Allah, wahyu Allah, ini saya dapat rezeki yang baik, halal. Kalian ini kan cara curang, begini, dapat rezeki yang haram, yang buruk. Pilih yang mana? Kayak orang kita nih, dengan riba, bangga kerja di tempat riba, bangga kerja dengan modal riba. Ini mobil saya beli, ini rumah saya beli, semuanya riba, bangga. Rezeki buruk. Tapi ada juga yang rajin berusaha, rajin bekerja, dapat mobil juga, dapat rumah juga, dari rezeki yang baik. Jadi rezeki itu tergantung kita, Pak. Kalau kita berusaha dengan yang benar, paling ya lambat-lambat lah ya. Orang korupsi cepat kayaknya, kita usaha lambat kayaknya kan. Paling ujian. Coba lihat hubungan antara tauhid dengan ekonomi kan. Kita kalau bertauhid, insya Allah akan Allah buka sumber-sumber ekonomi yang halal. Kayak negeri ini buka sumber ekonomi yang haram. Karena tidak bertauhid, apa campur aduk di negeri ini. Ribanya, pelacurannya, babinya, import babi diimport. Gila di sini aja udah banyak babi, manusia aja udah jadi babi di sini. Import lagi babi dari Amerika, dari Eropa. Coba lihat kan, kalau kita ini yang Allah katakan, wa may yattaqillaha ja'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah kasih jalan keluar dan beri rezeki dari yang tidak diduga. Ini yang diduga aja hilang, nggak ada. Itu yang pertama ya. Syuaib ajarkan kalau kita ikutin agama Allah, ajaran Allah, kita akan dapat rezeki yang baik, dibukakan Allah rezeki yang baik. Wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an. Saya tidak mau menyelisihi apa yang saya larang kepada kalian. Artinya saya melarang mengurangi takaran, saya lakukan. Enggak mau saya. Apa yang saya ucapkan dia komitmen, perintah dan larangannya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita, bagi para ustadz nih. Ya kan? Jangan hanya pandai melarang pada orang. Dia larang orang riba, kata dia sendiri riba juga. Dia larang orang sogok menyogok cari proyek, dia sendiri sogok menyogok. Para nabi selamat dari itu semua. Maka Allah katakan kepada kita, "Rabbina alladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun." Hai orang mukmin, kenapa kalian tidak melakukan apa yang kalian ucapkan? Kabura maqtan Allahi an taqulu ma la taf'alun. Besar murka Allah pada orang mengucapkan sesuatu yang tidak dia amalkan. Dia suruh orang salat, dia sendiri enggak salat. Dia suruh orang ngaji, dia sendiri enggak ngaji. Dia suruh orang hadir majlis ta'lim, dia sendiri enggak pernah hadir majlis ta'lim. Dia suruh orang sedekah, infak, ada tuh ustadznya tuh, ustadz infak itu, dia sendiri ternyata enggak infak. Uang infak diembat sama dia. Termasuk uang infak Palestina. Teman saya bilang, diembat sama dia. Ya Allah. Diajak dia ke Istiqlal, ngasih sambutan Palestina ini, sampai ada nyerahin mobil katanya. Saya lihat. Ya, uang ratusan juta ngilang dia, belum selesai acara udah hilang. Cari mana? Nggak ada, udah bawa kabur sama dia. Teman saya dari Palestina ditipu. Ustadz infak, ternyata ustadz makan infak, bukan ustadz berinfak. Na'udzubillah, summa na'udzu billah.
Para nabi enggak seperti itu. In uridu illal islah. Semua ini saya tidak inginkan kecuali hanya memperbaiki islah, perbaiki akhlak kalian, perbaiki ekonomi kalian, perbaiki akidah kalian. Ya. Mastata'tu, semaksimal yang saya bisa. Nah, jadi kita enggak ada paksa. Orang bilang nih Ustaz Baduni keras-kerasin, enggak. Mastata'tu, saya tidak inginkan kecuali kebaikan. Mastata'tu itu yang saya bisa. Ngasih duit belum bisa saya, ngasih ilmu. Kalau saya duit saya kasih duit, enggak ada masalah. Untuk apa kita pakai kita ini, lebih baik kita bawa ke akhirat, ya kan? Bawa kita ke akhirat. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Adil kan. Ada orang yang beri kelebihan harta, orang beri kelebihan ilmu, ada yang beri kelebihan macam-macam. Semuanya bagaimana digunakan kebaikan, agar pintu-pintu kebaikan terbuka semua. Kalau kayak Abu Bakar mah memborong dia, sampai Umar sedih, Umar cemburu. Abu Bakar, ente kok borong semua? Tahajud paling lama, salat jamaah paling duluan, jihad paling cepat, harta apa lagi, semuanya. Sahabat lain cuma sepertiga, separuh. Kalau dia apa? Semuanya. Satu cuma di dunia. Itu yang dilanat-lanat oleh Syiah itu kan, dilanat-lanat oleh Syiah. Wa ma taufiqi illa billah. Taufik itu hanya dari Allah. Taufik itu artinya apa? Kesesuaian teori dengan praktek. Hidayah dari tidak bermutu menjadi bermutu, dari kufur dari iman, dari enggak Quran sama Quran, itu hidayah namanya kan. Dari enggak sholat jadi bisa sholat, itu hidayah namanya. Kalau taufik apa? Teori yang kita pelajari tentang sholat, tentang puasa, tentang iman, tentang macam-macam, itu bisa diterapkan sesuai teorinya. Itu namanya taufik. Para nabi butuh taufik. Makanya dibilang apa? Wa ma taufiqi illa billah. Bagaimana omongan saya ini sesuai dengan prakteknya, itu hanya Allah yang bisa bantu saya. Tuh, nabi aja butuh Allah, apalagi kita kan, kita yang lemah ini. Cuman kuncinya apa? Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah saya bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya saya kembali. Ingat nih, dua kata nih dalam hidup, tawakal. Habis itu kemana kita? Kembali. Karena orang yang bertawakal kepada Allah itu insya Allah full modalnya, full savingnya, full amalnya. Orang bertawakal. Tapi kalau nanti bertawakal kepada Allah, habis amalnya. Dengar omongan orang ini belok, dengar omongan ini belok. Dengan ada kepentingan ini belok, kepentingan ini belok. Kalau dia enggak kepentingan Allah Ta'ala aja, ada pahala enggak di sisi Allah? Kalau ada saya jalan, kalau enggak jalan, ya kan? Bagaimana cara kita memanage diri kita agar full pahala? Tanya ketika ingin bicara, ingin ngomong, ketika ingin berbuat, ini ada pahalanya enggak dari Allah ini? Kalau ada, bismillah. Walaupun kita enggak mampu, walaupun kita sedikit mampunya, bismillah. Ya, itu argumenter kita jalan terus. Tapi kalau nggak main pikir-pikir, nggak main apa, lihat-lihat, kayak sekarang nih apa aja hantu belau didukung semua, dia didukung semua, ya Allah, ya habislah amal kita. Yang ada nanti apa? Kerugian demi kerugian. Nah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kisah para nabi ini bisa kita amalkan, kita petik hikmahnya, pelajaran kita amalkan. Kuncinya satu aja, ani abdullah malakum min ilahin ghairuh. Tuhan kita hanya Allah, kita sembah, tidak Tuhan selainnya. Nanti berefek kepada ekonomi versi Allah, ya kan, politik versi Allah, sosial versi Allah, ibadah versi ini. Enggak dikritik ibadahnya susah banget. Ya, orang kita dikritik, apalagi kalau dikatakan ini bid'ah nih Pak. Ini Wahabi nih katanya. Wahabi, ya bid'ah itu bukan milik Wahabi, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai kayak khilafah bukan milik Hizbut Tahrir, milik Rasulullah, milik Allah. Hizbut Tahrir hanya berdakwah aja untuk khilafah kan. Jadi klaim pula itu milik, enggak. Itu milik Allah, milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, kuncinya banyak-banyak belajar Al-Quran, terasi Al-Quran, itu kuncinya. Nanti Allah kasih itu petunjuk-petunjuknya. Karena nggak ada yang nggak terjawab tuh sama Al-Quran, nggak ada yang terjawab.
Taib jamaah rahimakumullah, demikian tadabbur kita pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu mudahkan kita mencari ilmu. Demikian Allah mudahkan langkah kita ke surga, Allah masukkan kita ke dalamnya, dan kita ketemu lagi nanti di sana insyaallah taala. Terbaca doa kafatul majlis. Barakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.